Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, Mazmur 25 ini berisi doa permohonan karena pemazmur berada dalam masalah yang besar dan bahkan mengancam nyawanya sendiri. Ia mengalami pergumulan iman dan menghadapi berbagai kesusahan. Pergumulan dan kesusahan yang dialaminya digambarkan bahwa ia berada dalam serangan musuh, dijerat oleh jaring musuh, sebatang kara dan tertindas, sengsara dan mendapat kesukaran. Dari semua keadaan yang dialaminya jelas bahwa dia mengalami kesulitan, berdoa dan merasakan pertolongan Tuhan. Pada kesimpulannya, pemazmur mengakui Tuhan itu baik dan benar dalam segala jalannya. Selain bergumul, pemazmur juga memohon pengampunan. Pemazmur menyadari bahwa ia punya kekurangan dan kelemahan pada waktu muda. Dia percaya bahwa Tuhan itu baik dan benar dalam segala jalannya. Kesalahannya pada waktu muda akan diampuni karena Tuhan adalah pemurah dan penyayang. Tuhan berjanji akan mengajarkan dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuhan mau memberikan nasihat dan matanya tertuju kepada kita agar tetap berjalan pada kehendak dan rencananya. Mata Tuhan akan tertuju kepada kita bila kita hidup benar di hadapannya. Matius 5 ayat 37 berkata, Tuhan Yesus berkata, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bila kita sungguh-sungguh hidup seturut dengan firman Tuhan dan kebenarannya, Dia akan mendengar semua doa kita. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Takut dalam arti hormat, respect. Rasa hormat kita kepada Tuhan harus nyata dalam setiap tindakan kehidupan kita. Di dalam ibadah, di tengah keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial lainnya. Ingatlah, meskipun tidak ada seorang pun yang tahu apa yang kita lakukan, namun ada satu pribadi yang tahu apa yang kita lakukan, yaitu Allah sendiri. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ketika kita berani meninggalkan atau kehilangan segala sesuatu yang sebenarnya bisa kita raih demi mengikut Dia, itulah harga yang harus kita bayar, termasuk tenaga, pikiran, waktu, harta, dan segala keinginan-keinginan daging kita lainnya. Kita harus memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan mendengar arahannya dan petunjuknya sehingga kita berbahagia dan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Ketika mata Tuhan tertuju pada kita umatnya, maka Tuhan ingin agar mata kita pun tertuju dan melihat hanya kepada Dia saja. Ketika kita fokus kepada Dia, kita dapat belajar memahami bagaimana Allah melihat kita. Kita akan belajar memaknai cara pandang Allah dalam melihat umatnya. Tuhan akan mengajar dan menunjukkan jalannya kepada kita. Jalan kesengsaraan, via dolorosa. Jalan kesengsaraan dipakai Tuhan untuk menghantar kita pada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Mata yang tetap terarah kepada Tuhan akan beroleh pengasihan dan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!